Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Selamat pagi pendengar, dan senang sekali rasanya bersama saya Firdaus Muklis. Jam 8.20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita sudah berada ya di edisi Sambas Menyapa nih pendengar. Dan juga buat pendengar kita sudah juga hadir beberapa narasumber yang luar biasa kali ini dari Kantor Pengadilan Agama yang juga turut hadir bersama kita di sini ya. Bisa kita lihat di sini juga ada 3 narasumber. Nah, di sini diantaranya ada Bapak Arukip SAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini bawa personel nih Pak ya. Siap. Ada juga di sini hadir Bapak Yudi selaku Kasubag Perencanaan Teknologi. Selamat pagi Pak Yudi ya. Selamat pagi. Iya, itu dia. Dan juga ada juga Bapak Syarif Firdaus selaku Panitra Muda Hukum. Selamat pagi. Pagi Bang. Oke, boleh deket lagi ya Pak ya nanti ke mikrofonnya. Oke. Pendengar, pada edisi Sambas Menyapa pagi hari ini kita akan membahas tema digitalisasi pelayanan menuju peradilan modern yang prima dan aksesibel. Luar biasa sekali. Nah, dan mungkin menuju perbincangan kita pada pagi hari ini mungkin masih banyak nih Pak yang masih belum mengetahui secara utuh mengenai pelayanan digitalisasi seperti apa nih Pak dari kantor. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini ya, pelayanan di pengadilan agama itu sejak tahun 2019 itu sudah digitalisasi sebenarnya. Oke. Dengan Perma 1 2019. Kemudian Perma 1 2019 boleh katakan diubah ya dengan Perma 7 2022. Nah itu sebenarnya pendaftaran perkara di pengadilan agama itu sudah pakai elektronik ya. Pakai elektronik sejak dari pendaftaran ya. Maka dikenal dengan e-court ya. Itu sejak 2019. Nah, kemudian dikembangkan lagi, maka terbitlah Perma 7 2022. Kalau dulu Perma 1 2019 itu hanya sebatas administrasi aja, pendaftaran, pemanggilan dan sebagainya. Nah, dengan terbitnya Perma 7 2022, di situ ada pengembangan. Makanya ditambah dengan persidangan secara elektronik. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar administrasi, kita juga sudah melaksanakan persidangan elektronik. Nah, makanya para pihak itu sebenarnya sudah berjalan selama ini di pengadilan agama itu. Malah seluruh Indonesia ya, Indonesia itu dengan berlakunya Perma 7 2022 tadi. Gitu. Dan sudah banyak itu malah masyarakat yang daftar. Kita sudah ya memandu mereka lah gitu. Gimana caranya gitu. Kita tetap memberikan panduan lah, mengajari mereka tata cara bagaimana berperkara di pengadilan agama Sambas khususnya ya secara digitalisasi tersebut. Mungkin sementara itu dulu. Oke, menarik ya, berarti sudah mengetahui dan juga berjalan cukup lama nih Pak ya. Kalau boleh tahu berapa lama nih udah berjalannya Pak? Maka saya katakan tadi Perma itu ya sejak nomor 1 2019 itu Perma itu. Berarti 2019 sudah mulai itu. Sudah mulai sampai sekarang. Makanya dikembangkan lagi, diubah dengan Perma 7 2022. Nah, kalau Perma 7 2022 itu bahkan sekarang sidang pun secara elektronik. Sidang udah bisa elektronik. Iya, elektronik itu sistemnya kayak gimana tuh Pak kalau boleh tahu? Gitu ya. Gini, pertama orang daftarkan via e-court itu ya. Via e-court. Nanti persidangan litigasi itu mulai berjalan itu pasca mediasi. Gitu. Nanti setelah sidang pertama para pihak datang, ini kita bicara khusus perceraian dulu, perkara yang itu ya. Nah, memang perkara apapun bisa yang ada sengketa gitu ya. Nah, mediasi itu pasca mediasi kemudian tidak tercapai perdamaian, kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara itu. Nah, itu hakim sudah membuat jadwal persidangan
yang namanya code calendar. Court calendar. Nah, code calendar. Code calendar itu mulai dari tahapan jawaban. Jawaban, replik, duplik. Nah, itu via e-court. Via e-court. Nggak ada lagi tuh ketemu di ruang sidang. Mereka tinggal upload di secara elektronik. Secara elektronik ya. Iya. Oke. Nanti pembuktian juga. Pembuktian bisa juga pembuktian itu yang terkait bukti surat itu. Sudah bisa di-upload di e-court. E-court. Kecuali saksi ya. Kalau saksi maka tatap muka itu dengan hakim itu ketika pembuktian, pemeriksaan alat bukti. Oh. Gitu. Berarti tetap harus ada datang Ke kantor, ke ruang sidang. Ke ruang sidang Oh ya. iya, itu hanya sidang pertama. Kemudian pasca mediasi sidang kedua. Kemudian nanti menghadap bertemu lagi di ruang sidang itu tahap pembuktian. Setelah tahap pembuktian tidak ada lagi kita ketemu di ruang sidang. Karena semuanya sudah serba elektronik. Serba elektronik. Setelah Oke. pembuktian itu kita masuk ke kesimpulan dan musyawarah majelis, penyampaian putusan via elektronik. Makanya para pihak itu mesti punya akun. Akun ya Pak ya? Iya, akun email. Email. Nanti Cukup dengan email. Iya. Pakai akun dia. Nanti kita buatkan akunnya gitu. Kalau makanya ada istilah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Kalau pengguna terdaftar ini advokat. Jadi mereka itu udah wajib itu harus via e-court daftarnya itu karena dia sudah dalam Perma 7 2022 itu pengguna terdaftar itu salah satunya advokat, kurator juga bisa itu. Nah kalau masyarakat biasa dia kan belum punya akun. Nah ketika dalam persidangan itu kita tanya dulu kalau dia bersedia melaksanakan persidangan via elektronik. Makanya nanti kita juga buatkan akun mereka oleh petugas PTSP. Pokoknya gitulah mempermudah masyarakat ya Pak tujuannya. Baik, menarik sekali ya pendengar. Setelah kita mendengar penjabaran dari Bapak Ketua, nah mungkin kita akan masuk ke sisi teknis pelaksanaannya nih. Nah, ini mungkin saya mau tanya kepada Pak Kasubag ya. Nanti boleh dijelaskan dong, gimana nih Pak kalau layanan digital ini apa aja nih yang udah dimiliki Pengadilan Agama Sambas? Seperti itu. Baik. Kalau khusus di Pengadilan Agama Sambas, Mas, kita sudah ada mengembangkan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi Arukip. Ini berhubung Pak Ketuanya Arukim ini Pak. Itu ada kepanjangannya nggak tuh? Ada. Aplikasi ruang konsultasi informasi dan persidangan. Wih keren. Ternyata ada kepanjangannya namanya Arukip. Keren. Oke. Iya. Jadi di aplikasi tersebut kita bisa konsultasi secara online. Lalu konsultasi, mencari informasi dan persidangan secara online. Lalu kita juga ada menempatkan fitur di sana kita bisa mengecek produk dari Pengadilan Agama Sambas, yaitu salah satunya adalah akte cerai dan penetapan dan putusan. Jadi kita bisa memvalidasi sama mengecek statusnya sudah ada apa belum gitu, sudah terbit apa belum. Lalu selanjutnya kita juga ada PTSP online, Bang. PTSP online. PTSP online. Itu apa? Fungsinya tidak jauh dari aplikasi Arukip sebenarnya, tapi kita sekarang menekankannya di PTSP online ini. PTSP online ini. Jadi di sana masyarakat bisa juga konsultasi, mencari informasi yang langsung dilayani oleh petugas kita, Pak. Petugas kita. Jadi petugas kita itu selain melayani secara luring, juga melayani secara daring sekarang. Secara daring juga. Secara daring juga. Oke. Secara daring juga. Jadi aplikasi ini bisa membuat batas masyarakat yang di Kabupaten Sambas yang cukup luas ini kan.
Untuk sekedar informasi kan kasihan mereka kalau harus datang ke kantor. Ya, jadi mereka bisa pakai aplikasi PTSP Online tersebut. Di PTSP Online ini juga banyak fiturnya, Mas. Salah satunya yang lagi ditekankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak itu adalah fitur pengaduan nafkah pasca perceraian. Oke. Iya, Udah ada fiturnya. sudah di situ. ada fiturnya di situ. Oke. Ya, nanti sampai dengan nanti kita bekerja sama dengan Basnas untuk penyalurannya di situ. Selanjutnya kita ada aplikasi Squintal Pass. Squintal Pass. Itu sistem elektronik kuasa insidentil virtual. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Pak Panitera Muda Hukum atau Pak Ketua gunanya untuk apa. Terus kita ada Etika Pass elektronik petikan putusan. Itu nanti kita kerjasama dengan KUA Kabupaten Sambas biar administrasi petikan putusan itu cepat gitu informasinya. Oke. Selanjutnya kalau di dalam kita ada aplikasi untuk memonitoring kinerja kita. Oh, ada juga. Ada. Khusus internal Khusus ini ya? internal itu sebagai ini ya, sebagai apa untuk kita manajemen ya, Oke. manajemen kinerja kita itu ada Monstrapas namanya. Monstrapas. Monitoring statistik data perkara. Oke. Iya di situ. Jadi bisa dilihat detail. Ini seperti yang kita buka ini sekarang kita bisa melihat data secara real time. Real time. Iya real time. Perkara masuk, putus, segala macam. Oh, Ya, oke. Berarti jadi- itu seluruhnya terpantau langsung Terpantau. dimonitor. Iya dimonitor. Nah, ini menarik. Kalau misalnya kita mau tahu, masyarakat pendengar RRI Sambas nih mau tahu ya informasi mengenai perkara atau pelayanan. Nah, kira-kira platform apa nih yang bisa mereka gunakan? Kalau untuk masyarakat kita sudah menyediakan PTSP online dengan Arukip itu, Mas. Itu aja? Iya. Cukup. Cukup. Dan untuk mengaksesnya apakah kita harus menggunakan suatu perangkat tertentu atau boleh via PC dan komputer? Oke. Mengakses karena ini berbasis website ya. Oke, Jadi website. kita bisa akses melalui ponsel, lalu PC. Pokoknya yang terhubung dengan jaringan internet. Oke. Iya. Berarti selama ada internet Iya. ya bisa diakses. Iya, betul. Nah, kalau dari segi keamanan data masyarakat nih yang menggunakan layanan digital, sistemnya gimana tuh? Insya Allah kita nanti begini Mas. Kalau untuk informasi kan kita ada informasi yang memang informasi yang terbuka untuk umum dan informasi-informasi yang dikecualikan. Jadi kita saring juga. Kalau informasi yang memang tidak bisa kita buka untuk umum, kita tidak bisa buka untuk umum. Oke. Iya. Dan kalau boleh tahu ya, Bung Uus juga penasaran nih buat Bang Yudi. Tantangan terbesarnya dalam menerapkan teknologi di lingkungan pengadilan negeri Sambas itu apa sih? Kalau di pengadilan agama Pengadilan, Sambas. mohon maaf ya. Salah. Iya. Kalau tantangan sebenarnya begini Mas, ketidaktahuan masyarakat saja. Ketidaktahuan. Iya. Ya. Jadi gimana kita membuka biar masyarakat melek gitu, melek teknologi gitu ya. Iya, benar-benar. Tantangannya sebenarnya itu. Karena banyak yang gaptek juga ya. Iya, bukan gaptek sih sebenarnya. Mungkin belum terbiasa saja. Belum terbiasa. saja, Oh, belum benar. terbiasa saja. Karena aplikasi kita kayak PTSP online itu kita sudah sosialisasikan, saat kita pergi ke daerah-daerah gitu ya, untuk sidang keliling apa segala macam, selalu kita konsultasikan. Nah, itu rata-rata mungkin tantanya yaitu masyarakat tuh kadang-kadang begini, mau bukanya bingung, Betul. atau CN kuota Pak. Nah, ini pertanyaan umum ya. Nggak ada kuota. Nggak ada kuota. Allah. Mungkin itu Mas ya. Oke, tantangannya memang itu ya, supaya lebih melek aja. Iya, meleknya. Dan untuk saat ini mungkin apakah ada juga yang sedang dikembangkan inovasi tertentu dari teknologinya? Kalau kita selalu
terus Mas, terus mengembangkan dari aplikasi yang sudah ada dan kedepannya kita kan selalu monitoring Mas. Oke. Jadi apa kebutuhan kita kita keep, bisa tidak dibuatkan ya kita usahakan buatkan. Oke, itu dia. Tapi yang paling menarik tadi adalah Arukip ya. Iya. Itu namanya keren. Ternyata singkatannya juga keren. Apa tadi Arukip? Aplikasi ruang konsultasi dan informasi dan informasi persidangan. Jadi sekarang udah nggak perlu terlalu capek ya datang ke kantor cuman mau nanya. Cari di internet aja. Sebenarnya itu sangat mudah itu. Oke. Makanya kita membuat bagaimana masyarakat itu bisa mengakses, walaupun dia baring-baring dari rumah gitu kan, sambil baring sambil apa, asal dia punya HP Android, jaringannya bagus, internet gitu kan, jangan sampai kuotanya nggak ada gitu kan, seperti kuncinya nanti itu. kuncinya kan, Insya Allah kita permudah lah semuanya, mudah dijangkau, mudah ya, pokoknya serba kita layan serba. Alhamdulillah. Sekarang udah masuk ke era digital ya Pak ya. Iya, itu Oke, menarik. Kita udah bahas teknologinya. Nah, sekarang Bung Uus juga penasaran dan mungkin pendengar kita juga penasaran. Dan buat pendengar yang juga menyaksikan via live streaming kami di YouTube RRI Pro 1 Sambas, juga bisa berinteraksi bersama kami atau punya perwakilan pertanyaan ya, ataupun masukan boleh di 0851 7670 0977 via telepon ataupun WhatsApp. Kami akan buka dan juga teleponnya ya. Pendengar silakan aja yang mau bertanya mungkin. Nah, Bung Uus mau tahu dong bagaimana nih digitalisasi ini diterapkan dalam pelayanan perkara sehari-hari ya. Mungkin kali ini kita akan ke Pak Syarif. Mungkin Bapak boleh jelaskan dulu nih Pak. Bung Uus juga penasaran ya, tugas Panitra Muda Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nih kayak gimana sih sebenarnya? Baik Bapak, terima kasih. Terkait dengan bagian Kepanitiramudaan Hukum ini sebenarnya membawahi juga bagian pelayanan Bapak, khususnya di bidang informasi dan pengaduan gitu. Juga di sebagian PTSP yaitu terkait dengan produknya gitu, produk. Nah, terkait dengan digitalisasi perkara di Pengadilan Agama Sambas ini, bahwasanya kita itu sudah pengadilan agama lah secara umum gitu ya. Sebenarnya sudah lama menggunakan akses digital begitu dalam manajemen perkara. Sebagaimana tadi Pak Ketua sampaikan, bahkan kalau yang beliau sampaikan itu kan itu akses online-nya itu Bang. Nah, kalau kita secara offline untuk pengadilan agama, kemudian kita breakdown ke pengadilan agama Sambas, itu sebenarnya sudah sejak bahkan 2015 ke bawah itu sudah menggunakan digitalisasi. Betul. Jadi manajemen perkara kita itu awal-awal itu kita sudah mengenal siapa namanya, itu basicnya desktop. Kemudian di up menjadi versi web, kita kenal dengan sekarang itu namanya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Nah, itu bukan saja dia manajemennya untuk penelusuran perkara, itu hanya namanya aja gitu ya, tapi itu manajemennya di situ komplit di situ. Dari mulai sejak pendaftaran perkaranya, setelah pendaftaran kita ditetapkan siapa hakim yang menangani perkara tersebut, lalu kemudian siapa panitera yang mendampingi hakim untuk menangani perkara tersebut, kemudian jurusitanya siapa ini. Nah, kemudian hakim menentukan hari sidangnya nanti kapan, itu juga melalui aplikasi itu. Aplikasi SIPP itu. SIPP ya. Betul, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu dia. Nah, sampai ke persidangan juga kita menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya dalam penundaan sidang, ya kan. Kemudian nanti ketika persidangan itu sidang ditunda juga melalui aplikasi, sehingga ketika sidang itu selesai dilaksanakan itu kan panitera sidang itu harus membuat berita acara gitu ya, berita acara sidang. Nah, itu juga melalui aplikasi tersebut. Jadi memang semuanya itu include di dalam satu aplikasi. Oh, enak sekali ya sekarang. Berarti masyarakat Sambas nggak hanya di luar nih yang pakai teknologi, sekarang udah masuk di Sambas semuanya. Benar.
Dan lebih gampangnya pakai aplikasi. Sekarang untuk pendaftaran juga udah bisa ya, perkara di online ya. Betul, betul. Oke, berarti lebih mudah, tinggal akses saja aplikasi dan juga situs-situs websitenya yang disebutkan tadi. Betul. Nah, kalau misalnya masyarakat ini masih mengalami kesulitan ya menggunakan layanan digital ini, apakah ada langkah konkretnya nih? Kalau misalnya masih ada yang masih belum paham cara menggunakannya. Secara umum kita tetap berupaya mensosialisasikan, Oke. termasuk layanan-layanan digital yang sebenarnya pihak hadir langsung ke kantor. Kan kita namanya orang hadir ke kantor, kita tetap melayani secara maksimal seperti itu kan. Namun meskipun demikian kami tetap mensosialisasikan bahwasanya Bapak Ibu ketika nanti misalnya ingin berurusan misalnya dengan pengadilan agama dapat menggunakan layanan digital untuk mempermudah akses, memotong jarak, memangkas waktu, biaya dan lain sebagainya. Karena secara cash, Bang, masyarakat Sambas ini kan enaknya sebenarnya face to face sebenarnya begitu. Betul, ya. ketemu Jadi, langsung. Ketemu langsung aja tanya. Padahal sebenarnya yang ditanya simpel aja. Kapan saya sidang? Nah, itu udah jauh ya, habis Jauh-jauh bensin. dari Jawa datang, Subah misalnya dari mungkin. dari Pemangkat datang cuma tanya kapan saya sidang. Coba bayangkan Bang, Berapa bensin itu? berapa bensin, berapa biaya, berapa waktu yang dikeluarkan. Nah makanya kan kemudian tadi betul. yang disampaikan Bapak Kasubag juga kita evaluasi tren-tren yang muncul di masyarakat Sambas ini seperti apa, kemudian lahirlah Arukip tadi misalnya gitu. Betul. Oke, menarik nih. Lah, saya juga penasaran dan mau lanjut ke Pak Ketua. Kira-kira Pak, komitmen Pengadilan Agama Sambas ini agar pelayanan cepat ya, transparan dan berintegrasi di era digital itu bagaimana? Oke, terima kasih. Makanya ini saya punya program ini. Pokoknya masyarakat Sambas itu gimana caranya agar mudah memperoleh pelayanan masyarakat Pengadilan Agama Sambas itu. Maka kami punya komitmen konsen tetap melaksanakan sosialisasi itu. Kami sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi terkait dengan PTSP online ini. Gitu. Kemarin kita punya dua kegiatan sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama. Pertama pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu ini kita melibatkan kantor Kementerian Agama. Diwakili oleh KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kemudian juga melibatkan Dukcapil. Iya, itu pelayanan terpadu. Kemarin setiap pelaksanaan pelayanan terpadu kita komit tetap melaksanakan sosialisasi terkait dengan PTSP online ini. Kenapa? Agar masyarakat tuh biar ngerti, ngapain jauh-jauh datang ke kantor PA hanya sekedar untuk nanya ini Iya, gitu betul. kan. Pertama biaya. Betul. Kedua waktu gitu. Tenaga juga. Maka saya katakan dari awal tadi dengan adanya PTSP online ini masyarakat di rumah juga bisa sambil masak, ibu-ibu juga bisa nanya. Betul. Benar. Bapak-bapak juga sambil kerja sambil apa kalau mau konsultasi mau nanya apa bisa. Bisa ya. Bahkan saya sudah menempatkan orang Sambas asli sebagai operator yang ada di PA Sambas. Karena bahasa Sambas ini kalau kita tidak pandai-pandai tidak ngerti kita. Betul. Iya kan? Apa itu ehnya, Pak? Apa itu Camane caranya. Berambangan nih. Iya kan? Kalau orang-orang nggak ngerti, makanya saya tempatkan itu ada berapa orang, tapi khusus PTSP online. Itu saya tempatkan memang orang-orang Sambas, gitu, kayak operator. Biar lebih mudah komunikasi. Apa yang dimau masyarakat Sambas biar cepat paham gitu. Nah paling gitu gampang ya Pak ya. Paling gampang itu sudah. Kasih ya orang Sambas. Nanti ini nih. Makanya saya minta dengan teman RRI nanti. Coba nanti bantu sosialisasikan. Boleh. PTSP boleh ditampilkan ini di kamera ya Pak ya. Oke. Nah, ini ada brosurnya ya Pak ya. Ada brosurnya. Nah lebih gampang. Siap, ada brosurnya. Tinggal baca. Tinggal nanti dilaksanakan ini. Ya Pak, langkah-langkahnya ini sudah ada semua di sini. Lengkap ya. Berarti udah tutorialnya juga. Sudah ada ini Pak, sudah ada gitu. Nah, yang kedua kita punya program sidang keliling. Ada sidang keliling. Ada sidang keliling. Bukan cuma soal sepatu. Bukan soal sepatu keliling. Sidang Pengadilan keliling. Agama juga punya program sidang keliling.
Insya Allah sidang keliling kita itu sampai bulan November ya Pak Daus ya. Tahun ini? Tahun ini. Nah kita ambil 2 kecamatan, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan di Teluk Keramat. Itu sidang keliling kayak gimana sih Pak Nah sebenarnya? itu kita jemput bola. Oh jemput Jadi bola. khusus wilayah Pemangkat dan wilayah sekitar Pemangkat, Kecamatan Jawai, Tebas, Selakau, Semparu. Ya sidangnya kita sidang di kantor urusan agama. Oh. Nah gitu, nggak perlu dia sidangnya di kantor pihak Sambas, di ruang sidang pihak Sambas. Berarti nggak di perlu sini. Nggak jauh-jauh. perlu jauh. Kami jemput bola setiap Kamis kita ke ke Teluk Keramat, kemudian kita Pemangkat. Oh. Dan setiap sekali persidangan itu, setiap kita melaksanakan sidang keliling, kita juga tetap itu melaksanakan sosialisasi terkait PTSP online ini. Nah, Nah gitu. biar nggak capek-capek. Biar nggak capek-capek mereka itu. Betul. Makanya saya pernah minta di kantor KUA ke bupati apa segala macam, Wabub pernah juga, tapi saya belum pernah bicara tentang ini nih, mau sosialisasi terkait ini. Nah, insya Allah suatu saat nanti saya akan menghadap beliau, akan kita komitmen istilahnya itu fokus lah untuk mensosialisasikan ini, karena di Pemda itu, di Pemkap itu ada kegiatan penyuluhan hukum. Nah, kita sudah dilibatkan kemarin di bulan waktu kita di Sekabau itu ya, di Teluk Keramat. Alhamdulillah kita juga dilibatkan oleh pihak Pemkap terkait penyuluhan hukum, dan kita mengadakan penyuluhan hukum terkait PTSP online, PTA Pontianak, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak gitu. Oke. Nah, biar itu yang kedua ya, tadi layanan terpadu tetap kita kemarin terakhir kita bukan terakhir ya. Ya. Kita melaksanakan layanan terpadu itu di Kecamatan Palo. Kecamatan Palo ini kita punya perkara 55 perkara. Ya. Perkara. Paling Iya. banyak perkara apa deh? Kalau kita lihat sini sih ya perkara cerai lah kan. Oh, cerai, Ini sampai sekarang nih. Nah, ini saya punya datanya nih dari Montrapas tadi. Ini 1646 Di perkara masuk di PA Sambas. Kabupaten Sambas. Oh iya, Kabupaten Sambas. Jadi 1646 terhitung tanggal sekarang nih. Ini belum hari ini nih. Hari ini kalau masuk lagi dah berapa lagi ini hari ini. Oke, Nah, menarik ya. gitu. Tapi Bung Us jadi penasaran ya Pak. Gimana? Banyak kasus tentang perceraian ya. Ini kalau bisa dilihat kasusnya bisa dilihat dari angka statistiknya aja. Kira-kira ada nggak sih rata-rata alasan nih kenapa sih kok bisa jadi banyak sekali? Siap. Kita itu, makanya saya bawa ini nih. Karena ini yang pengelola data. Oke. Panitera Muda Hukum itu tugasnya itu berlaporan, mengumpulkan semua data-data segala macam gitu terkait dengan proses persidangan, perkara masuk apa segala macam. Nah ini nih, kalau kita lihat rata-rata ini dari aplikasi Montrapas ini perselisihan dan pertengkaran terus-menerus saja 405 Itu perkara. Iya, itu aja kan, simpel aja itu. Pertengkaran yang tak ada habis-habisnya. Kan sayang rumah tangga sudah sekian lama dibina, hanya saling itu aja. Perbedaan Mesti, pendapat ya. mesti bercerai. Jadi angka itu kalau kita persenkan 76,9% terbanyak. Terbanyak. Ya, kedua meninggalkan salah satu pihak. Kadang-kadang orang-orang Sambas, mohon maaf sebelumnya, kita kan banyak ke Malaysia nih. Enyan. Ya, gaya kan? Nyan. Ya udaan Itu bula dia. memang dah gaya. Gaya kan? Kebanyakan ya, bukan Kebanyakan ya. gaya tapi kebanyakan. Kebanyakan. Nah itu dia. Kadang-kadang nggak pulang malah. Iya, jadi Bang Itu. Toyib ya. Nah itu dia. Pulang. Mohon maaf yang ada namanya Bang Toyib. Nah ini kalau lihat itu dari perkara cerai yang masuk, kebanyakan istri yang ngajukan cerai ini. Oh, banyak yang istri ngajukannya. Kebanyakan istri yang ngajukan cerai. Bukannya talak itu hak laki ya? 802 perkara. Nah, perlu saya jelaskan lagi nih. Antara cerai talak sama cerai gugat. Apa? Boleh deh. Oh ya, spill dikit tuh. biar paham Iya semua, benar. ya kan? Tapi Bung Us juga belum paham jujur. Iya, oke. Baru awam sekali. Begini, orang sekarang memahami kan begini, cerai itu kan di tangan suami, talak itu di tangan suami, Iya. hak suami. Kalau suami tidak mengucapkan talak, ndak jatuh talaknya. Nah, Betul. beranggapan begitu kan? Betul. Nah, coba baca Undang-Undang 174 dan sudah direvisi Undang-Undang Nomor 16 2019, ya kan?
putusnya perkawinan itu ada 3. Pertama kematian, Oke. kedua putusan perceraian, Mhm. ketiga putusan pengadilan. Oke. Gitu ya. Nah, Paham. putusan pengadilan itulah yang beri peluang seorang istri mengajukan cerai. Begitu. Mm-mm. Ada juga berpahaman begini, kalau istri ngajukan cerai itu nuzus, durhaka, nggak masuk surga apa segala macam ya itu ya kan. Kalau begitu. Oke. Makanya itu melindungi perempuan, undang-undang tadi itu. Makanya istri boleh mengajukan cerai, minta cerai ke pengadilan. Itu namanya gugat ya? Cerai gugat. Cerai gugat. Cerai gugat. Oh. Nah, nanti itu hakim yang memutuskan cerainya. Oke. Berarti itu artinya istri bukan mentalak suami ya? Oh, bukan. Oh, Nggak oke. ada istri itu. Nggak ada hak Iya, istri iya. mentalak suaminya. Itu berdasarkan putusan pengadilan. Oke. Makanya nanti hakim melihat fakta persidangan. Hmm. Bagaimana selama persidangan diperoleh fakta, oh rumah tangga orang ini begini, takkan mungkin lagi Betul. hidup rukun lagi, ya kan? Benar sih. Seperti yang gitu diharapkan gitulah. Makanya hakim itu kadang-kadang memandang mudaratnya lebih besar, ya sudah, daripada mudaratnya lebih besar itu kan bertengkar terus menerus seperti tadi itu. Nah. Makanya hakim lah yang menjatuhkan putusan. Nah, Makanya amarnya itu berbunyinya begini, Bang. Mm-mm. Menjatuhkan talak 1 bain sugro. Nah gitu. Oke. Jadi hakim yang menjatuhkan, dan itu tidak ada rujuk. Nggak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Kalau Selesai ya? kalau suami istri mau kembali lagi, dia akad nikah baru. Nikah lagi Oh, berarti? nikah lagi Orangnya seperti. sama? Oh iya. Tidak apa-apa. Akad nikah lagi, saya terima nikahnya seperti dulu awal nikah. Gitu. Tapi ada nggak yang kayak gitu, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Oh, Allah alam ya. Karena datanya data di kalau Oh, iya, nikah betul. lagi kan di KUA itu. Benar. Nah, kalau cerai talak beda lagi. Oh, itu beda lagi. Beda, karena suami itu kalau ngajukan cerai itu bukan minta cerai. Heeh. Minta apa? Dia minta izin. Minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Hmm. Nanti putusan pengadilan itu memberi izin atau menolak. Mm-mm. Kalau memberi izin berarti nanti memang benar suami yang mentalak istrinya, Nah. bukan hakim. Berarti Itu harus cerai dipahami. talak harus dipahami. Nah, kalau cerai talak ada masa iddah. Mm-mm. Ya benar. Ada masa 40 hari ya? iddah, bukan, tergantung. Oh. Kalau dia hamil, masa iddah istrinya itu sampai melahirkan. Oke. Kalau tidak hamil 3 bulan lah atau 100 hari. Salah satu kuruk lah apa iya 3 bulan lah atau 100 hari lah itu. Mm-mm. Nah, dalam masa iddah cerai talak ya. Kalau suami yang mentalak dalam masa iddah mereka bisa rujuk tanpa harus akad nikah baru. Oh, begitu. Begitu. Yang penting Sangat dalam paham. masa iddah. Kalau setelah masa iddah dia harus akad nikah baru lagi. Baik, itu dia. Nah, gitu. Begitu ya penggambaran dan pemahamannya. Semoga dapat dipahami ya pendengar. Artinya ya kita bincangkan bukan untuk menyuruh cerai Oh, ya, Pak bukan. ya. Supaya paham aja nih bedanya nih. Malah pengadilan agama itu maka kita punya aturan SEMA 3 2023 bagaimana Mahkamah Agung khususnya ya ingin mempersulit terjadinya perceraian. Ada regulasinya. Wah, ada regulasinya. SEMA 3 2023 itu Alasannya kenapa tuh? mensyaratkan. Nah, itu mensyaratkan. Mm-mm. Minimal dia pisah tempat tinggal 6 bulan. Kalau hanya pertengkaran biasa nih. Iya. Kalau pertengkaran biasa seperti tadi itu terus menerus, dia harus pisah tempat tinggal, bukan pisah ranjang. Jadi masyarakat Sambas harus pahami juga ini. Iya. Begitu. Minimal pisah rumah 6 bulan kalau pertengkaran biasa. Regulasinya begitu ya, Pak? Nah, kalau terjadi KDRT, pemukulan apa segala macam, ya enggak usah nunggu pisah 6 bulan, mati itu anak orang itu. Bunyok dulu. Bonjok dulu kata orang Sambas sih. Aha. Iya, Nah, benar. itu boleh ngajukan. Oh, oke. Walaupun dia belum pisah 6 bulan. Nah gitu. Kalau pertengkaran biasa kudu pisah rumah 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu. Bukan pisah ranjang ih. Ya, Nah, beda ya. tolong bedakan. Pisah harus kuat pisah rumah 6 bulan. Kalau pisah rumah dengan ranjang-ranjang juga pisah kan. Betul. Kalau hanya pisah ranjang kan bisa satu rumah dia. Itu beda ya. Hujan nanti balik lagi. Balik biasa. lagi. Perkara hujan. Perkara hujan. Oke, Pak. Kali ini Gitu. kayaknya ada satu pertanyaan nih dari pendengar kita via WhatsApp ya. Pengirimnya mungkin dari Wahdi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau orang bermasalah dalam sidang
katanya tidak mau hadir, apa ada sanksinya? Terima kasih. Nah, Oh gitu. Baik, terima kasih. Siapa yang nanya tadi? Wahdi. Pak Wahdi, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, nggak ada sanksi lah. Iya. Nggak ada sanksi. Mm-mm. Apa pengadilan itu sesuai hukum acara ya, Mm-mm. para pihak itu punya hak yang sama. Oke, pengadilan harus manggil dua-duanya, posisi sebagai penggugat dan tergugat, katakanlah gitu ya. Itu punya hak mereka untuk dipanggil menghadap ke ruang sidang. Nah, masalah nanti pihak mau datang nggak datang ya itu urus hak mereka gitu. Begitu. Karena ada konsekuensi bukan sanksi. Oke. Misalnya gini, penggugat nih, Mm-mm. nah atau pemohon ngajukan cerai ya kan. Kita pakai kalau sudah dipanggil oleh pengadilan, oleh hakim yang menyidangkan, tidak datang, itu perkaranya bisa digugurkan kalau yang mengajukan tidak datang. Oke. Selama berapa kali tuh? 2 kali. 2 kali. 2 kali kita pakai pasal 148 RBG. 148 RBG itu menyebutkan begitu. Oke. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan, maka perkaranya bisa digugurkan. Gitu. 148 itu tidak dijelaskan panggil 2 kali kah, sekali kah. Begitu, nggak ada. Tapi biasanya hakim itu pakai lagi pasal 150 RBG. Oke. Itu dia. Kenapa? Dapat. Ketika orang tidak datang sidang pertama, majelis hakim dapat memanggil lagi. Oh. Kata dapat itu bisa tidak, bisa ya. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, betul. Tapi saya tekankan teman-teman hakim di PH Sambas, ya minimal 2 kali lah. Siapa tahu hari sidang pertama mereka ada halangan, ada apa, Betul. gitu kan, kita kasih kesempatan lagi panggil. Begitu kedua kali. Oke. Kalau ada konsekuensinya itu. Kalau tidak hadir 2 kali dipanggil, yang penting hakim itu sudah memeriksa relas panggilannya sah, resmi patut itu, ya sudah bisa digugurkan perkaranya. Kenapa digugurkan? Karena dianggap tidak sungguh-sungguh. Oke. Nah itu untuk penggugat atau pemohon yang mengajukan. Kalau untuk tergugat atau termohon, kalau dipanggil 2 kali juga tidak datang, konsekuensinya apa? Putusan bisa dijatuhkan tanpa hadirnya mereka. Oh, bisa. Oh bisa, namanya putusan perstek. Oke. Nah gitu. Regulasinya ada juga. Oh iya ada itu. Kita Bisa, pakai ya? pasal 149 RBG. Nah begitu. Nah kalau mereka yang tidak hadir tuh, katakanlah diputus perstek nih, karena istri ngajukan, kita bicara yang cerai saja lah ya, karena ini mungkin agak simpel lah ya, perkara cerai gitu ya, diputus hakim, suami tidak hadir, perstek gitu ya. Nah karena 2 kali dipanggil tidak hadir, diputus perstek. Nah itu suami kalau keberatan bisa ngajukan keberatan, namanya perzet. Perzet lagi. Oh iya, putus perstek, mengajukannya perzet kalau dia keberatan. Selama 14 hari sejak dia menerima isi putusan, pemberitahuan isi putusan, begitu. Jadi jangan kadang-kadang kan masyarakat begini nih. Nah, dipanggil. Sekarang kan saya sudah katakan kita sudah digitalisasi ya. lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Padahal pemohon atau yang mengajukan ya, penggugat atau pemohon yang mengajukan, mereka kan dipanggil pakai emailnya. Nah, pakai WA, pakai WhatsApp, otomatis udah masuk. udah masuk itu. Tinggal cek. Tinggal lihat aja dia, gitu. Kalau ndak hadir, ya tadi itu bukan sanksi Pak Wahdi ya. Pak Wahdi bukan sanksi, konsekuensi yang harus diterima. Ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Bukan sanksinya. Bukan sanksi. Oke. Begitu. Tapi- Mudah-mudahan jelas Pak Wahdi ya. Bukan berarti tidak datang juga dengar gitu ya. Mentang-mentang ndak ada sanksi dan ndak Oh, aman. lalu ndak datang gitu kan. Nah, maka saya bilang kehadiran para pihak itu hak mereka. Oke. Yang penting pengadilan sudah menjalankan kewajibannya. Sudah memenuhi kewajibannya memanggil para pihak. Iya. Nah, begitu. Karena Bang Us juga pernah dengar ceritanya, Pak. Nah, Ini kisah gimana tuh? nyata, tapi Oke. kita nggak usah sebut nama lah ya. Oh iya. Dia pernah pergi ke kantor katanya kan sampai 2 kali sidang dengan sengaja nggak datang katanya. Dia bilang kayak gitu. Terus urusannya gimana? Ya udah cerai aja gitu. Dia nganggapnya kayak gitu. Itu gimana tuh, Pak? Wah, itu sabar dulu. Itu yang mengajukan atau dia yang Itu yang digugat. digugat? Nah, Berarti istrinya
istrinya ngajukan. Ngajukan. Oh Gitu. gitu. Nah itu kan emang kalau gitu memang dia sengaja aja gitu kan. Kalau istrinya yang ngajukan, kemudian suaminya nggak datang 2 kali panggil oleh pengadilan, ya selesai itu sudah. Hakim akan menjatuhkan putusan. Oh, langsung dijatuhkan Oh aja gitu ya. iya, akan mengabulkan itu. Bukan mengabulkan ya, kita periksa dulu perkaranya. Begitu, beralasan hukum apa tidak. Ada prosedurnya juga. Oh iya, tetap kita sidangkan Betul. itu. Perceraian itu meskipun diakui oleh suami. Katakanlah suami datang nih. Ya kan? Datang, oh ya Pak, memang saya begini. Tapi istri tetap itu membuktikan Harus. gugatannya itu, meskipun itu diakui semua oleh suaminya. Kenapa? Karena khawatir itu cerai terjadi kesepakatan. Nggak boleh dong cerai itu sepakat di luar. Udah nanti kamu ngaku aja semua. Nah, gitu. Nggak bisa gitu Oh, ya. nggak boleh gitu. Gitu. Tetap harus dibuktikan. Oke. Begitu. Menarik nih. Berarti memang walaupun seperti itu pengadilan agama nggak sembarangan. Ya Oh udahlah. enggak. Karena nggak datang langsung aja enggak ya. Nggak ada prosedur langsung ya. Kalau Iya. enggak gitu salah itu. Oke. Tetap kita proses sesuai dengan proses persidangan. Cuman prosesnya Tahapan-tahapan langsung itu. memponis itu Pak ya. Tahapannya kalau suami nggak datang sebagai tergugat gitu ya. Dengan alasan sengaja misalnya. Oh, itu kan kita nggak ngerti itu sengaja atau tidak sengaja mereka datang atau tidak datang menghadap di persidangan itu. Hakim tuh nggak paham. Oh. Biasanya kan kalau orang yang nggak datang kan dia pakai surat tuh. Mohon maaf, minta tunda dulu sidangnya karena saya berhalangan gitu kan. Kadang-kadang nggak ada seperti itu kan. Benar. Nah, kita lihat relas panggilan dari kantor pos. Terus sekarang pengadilan pakai panggilan yang tergugat termohon pakai pos. Oh, udah pakai pos. Oh iya, surat tercatat namanya. Makanya dengan Perma 7 2022 lagi. Tidak ada lagi petugas pengadilan jurusita itu manggil para pihak itu, kecuali ada hal-hal yang itulah urgen lah gitu. Oh ya. Nah, gitu. Kalau mereka sengaja nggak datang ya itu hak mereka lah. Yang tadi Bang Us katakan itu kan. Nah, gitu. Tetap pengadilan tetap memproses, diperiksa semua berkas perkaranya itu. Kalau memang beralasan hukum, maka hakim bisa menjatuhkan putusan. Nah, begitu. Luar biasa. Ini berapa Iya. SKS nih ya pendengar ya? Satu Satu semester. semester nih Iya, luar iya, biasa. iya. Banyak bungkus juga banyak dapat pahamnya. Ini kayaknya 1 jam nggak cukup nih Pak ya. Iya. Tapi sayang banget kita juga keterbatasan waktu. Setelah ini kita mau juga beralih ke Halo RRI ya. Tapi mungkin untuk penutup nih Pak, mungkin Bung Us juga bisa dapat satu-satu nih ya pendapatnya. Menjelang akhir perbincangan kita ya di pagi hari ini, mungkin Bung Us mau pesan singkat nih dari masing-masing narasumber kita terkait pentingnya memanfaatkan pelayanan digital di Pengadilan Agama Sambas. Mungkin dari Pak Yudi mungkin. Baik, terima kasih. Mas. Kalau pentingnya pelayanan digital, menurut saya itu bukan lagi sesuatu yang ini ya dia mengada-ngada ya. Karena kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Benar. Jadi perkembangan zaman ini tidak boleh kita lawan, tapi kita harus seiring sejalan. Makanya komitmen dari Mahkamah Agung sendiri sampai dengan turun-turunannya di pengadilan kelas pertama, tingkat pertama itu meningkatkan pelayanan digital ini, Mas. Jadi menurut saya apalagi ini ya ke masyarakat ya. Jadi masyarakat juga harus menambah literasi sebenarnya, literasinya terhadap pelayanan digital ini. Jadi menurut saya pelayanan digital itu wajib sudah ada sebenarnya. Wajib sudah ada. Tapi berbarengan dengan regulasi-regulasi yang ada. Baik, itu dia ya dari Pak Yudi, luar biasa, sangat penting sekali. Dan selanjutnya mungkin dari Pak Syarif Firdaus ya. Bagaimana tanggapannya atau pesan supaya masyarakat kita ini selalu bisa memaksimalkan pelayanan digital di Pengadilan Negeri Agama Sambas. Agama ya. Ada negerinya dia. Enggak ada negeri. Terpleset selalu. Enggak ucap. Baik, untuk layanan digital khususnya di Pengadilan Agama Sambas ini memang kita hadirkan layanan digital ini bukan hanya
atas ikut-ikutan tren transformasi digital, bukan. Tapi memang kita berdasarkan evaluasi lapangan, kita melihat daripada kebiasaan masyarakat Sambas pada umumnya, kemudian dengan niat untuk memudahkan layanan, mempercepat, kemudian memangkas waktu tadi sebagaimana disampaikan, kemudian kita hadirkanlah itu layanan digital yang kemudian kita harapkan dapat memberikan apa yang tadi kita inginkan gitu, kemudahan layanan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian tentunya kami menghimbau kepada masyarakat Sambas khususnya, karena ini layanan sudah kami sajikan, sudah kami hadirkan. Ya silahkan dinikmati gitu kan, silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pula masih ada masyarakat Sambas yang dari jauh-jauh itu datang ke Sambas hanya cuma mau nanyakan hal sepele, hal-hal seperti itu. Bahkan padahal kalau secara kita itu mudahnya begitu, kita akses saja PTSP online, tadi Pak Ketua bilang sambil rebahan bisa, sambil masak bisa, sambil nyuci bisa. Betul. Ya kan, tanpa harus kita dari mana coba kita berangkat misalnya dari Pemangkat misalnya ke Sambas sudah berapa jam, memangkas waktu, belum biayanya dan segala macam. Nah, maksudnya silakanlah digunakan dengan sebaik-baiknya layanan yang sudah kita sediakan itu. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Syarif. Dan terakhir buat Pak Ketua, Bapak Arukip. Gimana Pak, biar ada pesannya nih buat masyarakat agar nggak ragu memanfaatkan layanan digitalnya. Oke, terima kasih. Sebenarnya sama lah ya apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, Pak Daus tadi. Maka saya himbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sambas, mari kita manfaatkan digitalisasi yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Sambas seperti PTSP online. Itu sangat mudah itu untuk mengaksesnya gitu. Bapak Ibu sambil rebahan, sambil di rumah silahkan aja. Tinggal Bapak Ibu tinggal gunakan PTSP online ini. Itu kan sudah banyak menu-menunya itu di Arukip Pas itu. Fiturnya gitu. banyak. Fiturnya sudah banyak itu. Mau video call langsung bisa, chattingan juga bisa. Bisa video call. Oh bisa, mau coba? Kita coba bisa gini. Nggak ada perkara Mas. Bukan ingin membuktikan kita bisa langsung video call. Fiturnya bisa. Fiturnya bisa di situ, tinggal siap aja. Nah, saya harapkan saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Sambas mengharapkan masyarakat Sambas khususnya yang biasa berperkara ke Pengadilan Agama Sambas, gunakanlah, manfaatkan PTSP online yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Sambas. Itu sangat membantu Bapak Ibu dalam menerima layanan dari Pengadilan Agama Sambas. Perlu satu lagi. Pengadilan Agama Sambas sudah melaksanakan sidang elektronik, sidang keliling elektronik dari desa, sidang online. Pertanyaan terakhir Pak mungkin itu mewakili sekali, bayar nggak? Oh, nggak bayar itu. Kalau perkara karena ada biaya pendaftaran, ada biaya proses, ada PNBP apa segala macam. Kalau itunya bayar. Karena kita setor biasa itu, karena setor ke negara. Karena istilah hukum perdata tuh gini Bang, ada perkara, ada biaya, ada perkara, beda dengan pidana, gitu ya. Nah gitu. Oke, baik, terima kasih banyak buat Pak Arukip, Pak Yudi dan Pak Firdaus ya. Dan pendengar, terima kasih banyak telah membersamai perbincangan kita ya pada edisi hari ini mengenai digitalisasi pelayanan menuju peradilan modern yang prima dan aksesibel. Dan silakan selalu akses via internet ya, banyak sekali fitur-fitur, nggak usah ribet-ribet ya. Nggak usah capek-capek, nggak usah buang energi. Kuota dikit nggak apa-apa dibuang, yang penting enak. Udah era digital. Dan setelah ini pendengar, kita akan beralih ke edisi Halo RI bersama Pro 1 Pontianak, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sambas. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Telah lama tak ku hadapi pada diriku sendiri, yang ini sudah saatnya jadi masalah kontroversi. Harusnya tak ku tutupi, ku ingin yang
akan aku